Oke, pas. Di sebuah desa kecil yang religius, seorang dokter muda menghadapi dilema. Pasien-pasiennya menolak pengobatan modern karena alasan keimanan. Ilmu dan juga iman merupakan dua kekuatan besar manusia. Tapi, mungkinkah keduanya bisa berjalan dengan beriringan? Persoalan ini adalah tentang ilmu, iman, dan juga dilema. Halo, saya Dava akan membahas masalah ini. Dan ini juga merupakan sebuah renungan filsafat tentang pengobatan dan juga keyakinan. Di titik inilah filsafat ilmu hadir, bukan hanya sebagai teori mengawang, tetapi sebagai alat untuk memahami bagaimana manusia mengetahui sesuatu dan mengapa seseorang bisa menolak kebenaran ilmiah yang tampak begitu jelas di hadapannya. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya sekumpulan fakta. Ilmu adalah produk dari proses panjang observasi, pengujian, dan sebuah penyempurnaan. Filsafat juga mengakui bahwa semua pengetahuan manusia memiliki keterbatasan, bahwa tidak ada satupun teori ilmiah yang mutlak selamanya benar. Bahkan, dalam kedokteran pun, hal-hal yang dulu dianggap aman, kini terbukti sangat berbahaya. Kesadaran inilah yang membuat seorang ilmuwan sejati rendah hati, dan kesadaran inilah yang membuka ruang dialog dengan mereka yang memegang teguh atas keimanannya. Kita sering berpikir bahwa ketika seseorang menolak pengobatan modern, itu karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan. Tapi bisa jadi mereka hanya berpikir cara berpikir yang berbeda tentang kebenaran. Bagi mereka, kebenaran bukan hanya soal data, tapi soal wahyu, soal keberkahan, soal kehendak Tuhan. Filsafat ilmu memberi kita kerangka berpikir reflektif bahwa selain ada kebenaran objektif, ada juga kebenaran subjektif yang hidup dalam batin manusia. Maka tugas seorang dokter bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga merangkul cara berpikir pasiennya tanpa harus menggadaikan integritas ilmiah. Namun, memahami saja tidak cukup. Kita juga perlu tahu bahwa kapan kita harus bersikap tegas, kapan harus mengalah, kapan harus diam, dan juga kapan kita harus berbicara. Disinilah etika masuk. Etika kedokteran dibangun di atas 4 prinsip utama. Yang pertama ada otonomi atau hak pasien untuk memilih, bahkan jika itu berarti menolak pengobatan yang kita tahu itu sangat efektif. Yang kedua benefits atau berbuat kebaikan, yaitu memberi manfaat semaksimal mungkin. Ada non-maleficence, yaitu jangan menyakiti secara fisik maupun psikologis. Dan juga ada justice, atau memperlakukan pasien secara adil tanpa diskriminasi. Kita ambil contoh dokter muda tadi yang datang ke sebuah desa kecil yang mereka tidak percaya bahwa pengobatan modern itu sangat ampuh dan mereka masih percaya dengan iman dan kepercayaannya. Maka pendekatan etis yang bijak adalah membangun hubungan terlebih dahulu, menawarkan edukasi dan juga bukan mendoktrin, menyampaikan informasi medis bukan dengan nada otoritatif, tetapi dengan bahasa yang empati. Etika menuntun kita untuk menyadari bahwa kita bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga penjaga kemanusiaan. Lalu, apakah ilmu dan iman bisa berjalan dengan beriringan? Jawabannya adalah bisa dan sangat mungkin bisa, tetapi tidak melalui debat, melainkan melalui dialog. Sang dokter muda tersebut bisa mulai bertanya dengan, apakah kalian yakin tentang penyakit ini? Atau apakah ada cara yang kita bisa kombinasikan agar tetap menjaga keyakinan bapak atau ibu, tapi juga melindungi kesehatan keluarga bapak atau ibu? Ketika pasien merasa dihargai, mereka akan lebih terbuka. Ketika mereka melihat bahwa dokter mereka juga menghormati nilai-nilai spiritual, kepercayaan mulai tumbuh. Dan dari kepercayaan itulah mulai muncul ruang kompromi. Misalnya, menggunakan vaksin setelah doa bersama, atau menjalani terapi medis yang didampingi dengan pengajian-pengajian. Disinilah filsafat ilmu dan etika bekerja bersamaan, yaitu yang satu membuka pikiran dan yang lain melembutkan hati. Pada akhirnya, menjadi tenaga kesehatan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga soal hikmah kebijaksanaan untuk berjalan di antara dua dunia, yaitu dunia logika dan juga dunia keimanan. Filsafat ilmu memberi kita kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan grafik. Etika mengingatkan kita
bahwa tidak semua kebenaran harus dipaksakan. Dan dari keduanya, dari sinilah kita belajar bahwa kesehatan sejati bukan hanya tubuh yang kuat, tapi juga hubungan yang hangat antara ilmu, iman, dan manusia.